di dunia lintas agama Bapak tahu nggak sih? Kalau bisa, kalau memang ada akun seperti ini kan akun Muslim. Kenapa lo turun ya? Bener mah sama Bang jangan Andi aja lah, ditinggal. sama Bang Andi. Bener mah jangan ditinggal gitu. Mohon maaf. Ya, kayaknya Error tadi. Error tadi Bang, mohon maaf. Lanjut. Oke. Mohon maaf. Error. Serahkan sama Bang Handi aja lah, Abang Dahandi lah. Putar apanya Bang Andi? Di Rukiah Bang Andi, Rukiah Bang Andi. Enggak sih Pak User, ini sebenarnya orangnya mungkin salah pengertian saja ya. Begini Pak User. Kalau kita tuh berbicara, mohon kita adil dan balance begitu. Anda mungkin jarang menonton bagaimana saudara seiman Anda itu agak terlalu kebablasan, bahkan sudah terjerat hukum, sudah banyak pelanggarannya, membahas Al-Quran sesuai dengan isi kepalanya yang penuh lemak babi Pak, gitu loh. Anda lihat kan berapa orang yang sudah DPO, berapa orang yang sudah terjerat hukum membahas Al-Quran. Bapak belum menonton itu? Aku gini ya. Enggak, ini dijawab dulu Pak, saya belum selesai. Udah nonton itu Pak? Pertama kali gini. Enggak, jangan saya nggak nanya berapa kali Pak, kok jawabannya pertama kali. Bapak udah nonton itu? Dengar dulu. Pertama kali aku tidak setuju dengan Saifuddin Ibrahim itu. Yang menghina Islam. Contohnya, kalau memang Saifuddin Ibrahim menjadi agama Kristen, cukuplah di dalam Alkitab. Ini membahas di Al-Quran. Itu kan salah, menurut saya. Oke. Terus jadi, ini Pak. Jadi kalau alangkah bagusnya lintas agama ini saling mendukunglah kita. Jangan saling menghujat atau membahas Alkitab yang kitab suci yang lain. Oke, gantian dulu Pak, saya belum selesai Pak. Contohnya gini Pak ya. Saya di sini, udah? Iya Pak, user saya dulu baru Anda gitu loh. Saya kan belum kelar. Kalau ada pembangunan masjid di sini, saya katakan. Pak, kalau bukan depan masjid, datang aja ke rumah Pak ya. Saya bantu. Saya gantian dulu Pak, saya kan belum kelar, gitu ya. Jadi biar ada poinnya gitu loh. Ya, di room Kristen tuh tiap hari. Bapak mungkin nggak tahu siapa si Christine Sopiatul nama palsu. Anda tahu siapa Haleluya, siapa tahu si Kiamat, siapa Anda nggak tahu si Mikana pakai hijab dan seterusnya, banyak sekali gitu loh Pak. Itu satu ya. Nah, kenapa kami ada di sini untuk diskusi? Agama Islam, tahu Bapak? Gimana sih? Saya ngomong dia ngomong juga. Dia nggak dengar gue ya? Pak. Hah? Bagaimana sih Ferguson? Ya? Ini orang nggak dengar gua apa gimana sih? Kalau memang mereka membahas Al-Quran itu Halo, ini kedengaran nggak sih suaraku? Nyalain kepada Dim ya? Agama Kristen apa tujuannya? Suara Bang Andi bagus. Iya, dia nggak dengar saya kali ya. Alangkah bagusnya gini, bagusnya kita agama ini kita saling mendoakan. Pak, gitu ini kalau saya belum kelar bicara, Bapak. Kalau contohnya musibah di antara kalian, di antara kita agama Muslim, nggak apa-apa, katakan ada bantuan kita kasih. Itu bukan yang saya tahu. Bukan masalah bantuan ini yang kita omongin, Pak. Tapi dengarkan dulu gitu loh, Pak User. Gimana ini mau diskusi tapi dia nggak mendengarkan gitu loh. Itu tidak ada gunanya. Nah, gimana ceritanya? Coba nyambung nggak nyambung ini? Mending wotiban aja dah. Mending wotiban aja gitu loh Pak. Bapak dengarkan orang dulu gitu. Dari tadi kan Anda bicara, nih nggak capek apa ya? Nanti saya bicara, Bapak tulis poinnya apa. Kalau nggak bisa menghafal, ditulis poin-poin yang saya omongkan. Nanti Bapak akan terulang gitu loh. Karena kami ini sudah berpengalaman Pak. Sudah bertahun-tahun, bukan hari ini saja. Ya, kembali ke topik, kenapa sih harus diskusi lintas agama? Pertama gini ya Pak ya, kami itu membahas Bible Anda itu dalam hal diskusi saja. Tapi kalau monolog kita teman-teman ngumpul, ngapain bahas Bible? Tapi kami pelajari sendiri. Sebagai apa? Sebagai bahan untuk diskusi dengan Anda. Kalau kami berbicara, tidak asal ngomong, datanya ada di Bible gitu loh. Jadi kalau... Betul, itu betul.
Ini jangan betul dulu, Anda diam dulu. Saya belum persilakan bicara kan. Kakak User, itu betul yang dibilang kakak-kakak ini macam itu di sini. Tuh, saya belum selesai ngomong dia. Sebentar dulu, Betul Bang. itu. Ya kalau betul Kakak ya User sudah. ini yang salah. Salah room Kakak User ini salah room. Sebentar, saudara penyesat. Sebentar, biar Ini Bang Andi salah selesai masuk room lah. Jangan kakak masuk sini. Kalau Enggak kakak boleh tak kok, mau, bagus dia. Pak user di sini user di sini masuk bagus. Saya Dia masuk orangnya sopan. Nah, Cuman signalnya yang nggak sopan nih. Dia nggak Gini. dengar kita gitu loh. karena caption kalian Tuh, mengatakan kan nggak nyambung kan? ya kan, utusan. Caption Lo kok kalian lari ke teologi sih? Nah, jadi menyinggung ajaran agama Kristen, makanya saya masuk. Dan kalau Kok lari bagus, lari ke utusan, ini nggak membahas itu dulu, Pak. Kalau- Mengenai diskusi dulu ini, belum ke materi, Pak. sama kalian, karena caption kalian, Orangnya baik, tapi sinyalnya nggak baik. kalian Gila. singgung. Pak user, tolong dengarkan orang dulu gitu. Ini nggak membahas materi utusan Yesus utusan apa Tuhan. Kita belum masuk ke situ. Oke. Ini kenapa ada diskusi lintas agama? Ya karena apa ya, Pak? Dengarkan baik-baik. Kalau sekiranya ya Bible itu terjemahannya di Indonesia mandiri sudah mempergunakan istilah-istilah Yunani atau mempergunakan istilah-istilah Hebrew, ya silakan, itu bagus gitu loh. Nah persoalannya adalah gitu ya, penerjemah ini berupaya untuk menipu. Ini bagus direkam nih. Saya itu maunya nerceng marahin saya gitu loh. Ya, menipu gitu, menipu Anda semua. Kami Muslim tidak tertipu, justru kami membongkar penipuan itu agar Anda ini teredukasi. Kenapa di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang Anda pegang ini tidak sesuai original teksnya gitu loh. Bahkan yang paling fundamental, yang paling substansi, terutama penggunaan kata Allah, kata Rasul, sampulnya Alkitab dan lain-lain gitu loh. Bukankah menurut Anda semua ini Bible duluan ada, tapi kenapa kalau duluan ada, kenapa nyontek yang belakangan ada? Itu loh persoalannya, Pak. Mestinya yang belakangan datang nyontek yang terdahulu. Justru Anda yang sering meniru menuduh bahwa Al-Qur'an nyontek perjanjian lama dan seterusnya. Kebalik-balik ini loh. Dia yang nuduh, dia yang nyolong gitu. Jadi kenapa kami ada, ya kami mau meluruskan itu, Pak. Bahwa istilah-istilah Islam itu ya mohonlah ditiadakan, mandirilah gitu. Satu persatu kan ini mulai ini. Kenaikan Yesus Kristus sudah diganti menjadi kenaikan Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus, nomenklatur dak almanak itu, atau tanggalan pada bulan Mei. Anda sebut kadang-kadang apa, Jumat Agung, hari kebangkitan lah, terserah, hari kebangkitan Yesus Kristus, ya bagus itu. Kedua juga istilah-istilah nama Isa Al-Masih dalam gereja ya dihapus kalian gitu. Jangan hanya suka kamu pelase bohong-bohongin orang demi untuk supaya orang tertarik masuk Kristen. Nggak begitu caranya, Pak. Bahasakan saja bahasanya Yunani, dipasarkan ya supaya orang mengenal. Yunaninya disembunyikan, ya. Terjemahannya dipamerkan yang penuh dengan istilah-istilah Islam di dalam. Ya bagaimana mau laku, Pak, kalau cuman kamu pelase dan menipu gitu. Ya itu, Pak, makanya kami datang untuk diskusi. Kalau Anda memakai Yohanes 1 nih misalnya, itu kami luruskan gitu loh. Tidak ada kata Allah di situ. Iya. Anda memakai Kejadian roh Allah melayang-layang, tidak ada roh Allah melayang-layang, itu penghinaan. Sembahan kami Allah Subhanahu wa taala, lu bilangin melayang-layang di atas permukaan air, kan gabrul itu. Nah, makanya kami datang untuk meluruskan. Di samping meluruskan Anda yang menipu, ya kami juga membentengi saudara-saudara kami agar tidak terpengaruh dengan rayuan-rayuan setan yang terkutuk, gitu loh, Pak. Ini bisa keras loh kalau usulan kayak gini. Makanya itu LAI itu nggak mau diundang untuk diskusi, nggak mau juga mengundang kami untuk diskusi. Kami sudah cukup toleransi, cukup lama, bertahun-tahun, tapi nggak ada perubahan yang signifikan.
Kenapa? Kenapa ini terjadi? Ya karena ada yang ingin dicapai, ingin mencari orang-orang yang tidak mau belajar Bible untuk dimurtadkan. Intinya adalah agama itu semua sama. Marilah mengenal Kristen, percaya Yesus mati di tiang salib, dijamin pasti masuk surga dengan memakai istilah-istilah Islam. Itu nenek lu kiper namanya, nggak bisa itu. Makanya kami datang di sini, Pak. Kira-kira begitu. Pak User, mudah-mudahan Anda tidak mendengarkan saya. Permisi. Ini 72 bidadari nggak apa-apa saya naikkan atau saya turunkan Ya aja. kalau penghujat turunin aja, Bunda, nggak ada gunanya kan? Namanya aja begitu. Kenapa nggak buat 72 pesundal aja, gitu loh? Kira-kira begitu, Pak User. Mau ditanggapi silakan. Habis tanggapi ini masuk kita ke materinya. Apakah Yesua Mesias itu utusan Tuhan atau dia Tuhan? Percuma saya ngomong nggak didengerin Pak User. Halo brother, silakan. Ini lagi dinaikkan apa sih? Tuh. Kok namanya begini banget sih? Fotonya juga serem, aduh. Tolonglah pakai nama yang bagus-bagus gitu. Kalau membuat nama sudah dijelasin mengaji yang besar itu, heran. giliran gua naik, dia diam. Tadi gua Buka mic-nya, buka mic-nya User, buka mikrofonnya. Emang ini ada Arya di bawah, memang dia bisa baca original teks Bible-nya, coba naikin. Coba gua mau tes dulu itu, terjemahan Bible-nya udah lurus apa enggak. Coba naikin Bunda Rama, yang namanya Arya itu loh. Arya. Nah, Oh. Aku pikir dia kayaknya dia cerdas deh, lebih cerdas daripada penerjemah LAI dia gitu. Lebih cerdas daripada penerjemah LAI. Coba naikkan dia begitu. Siapa tahu dia bisa menemukan original teks yang ada di terjemahan Bible itu. Ya, Pak Arya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, tetap sabar. Ya, harus sabar Pak. Arya, Betul. silakan Arya. Ini Pak Arya tadi di Ustadz, bawah. saya mohon waktu 1 menit, Bang Andi. Silakan Bang. Ya, kalau kata Terelie itu nggak ada yang nyuruh kamu datang ke grup ke Komal ini, ya. Siapa suruh baca status orang? Jadi kalau nggak siap pun, ya sudah nggak usah didengarkan. Memang untuk diskusi seperti ini butuh mental yang baik, butuh pengetahuan yang baik. Nggak semua orang mampu. Kalau nggak mampu, ya ukur-ukur diri lah. Ya, Pak User sebaiknya Anda tiarap saja atau keluar dari grup atau coba sampaikan nasihat Anda itu ke saudara-saudara Anda seiman supaya nyambung. Ya, kita memang sudah berbeda dan bagi yang matang diskusi perbedaan di dalam diskusi ini biasa-biasa saja sih sebenarnya. Tapi Anda tampaknya nggak siap gitu loh. Ya, jadi ya mohon dipikirkanlah, lebih baik Anda yang minggir aja daripada ngurusin orang diskusi gitu. Itu Bang Andi, silahkan dilanjut, standby. Tapi kalau menurut saya sih Pak User itu orangnya sebenarnya baik. Cuman tadi komunikasinya nggak nyambung aja, soalnya sinyalnya putus-putus. Ya nggak apa-apa, nggak boleh. Ini katanya aku turun, katanya pinter tadi. Kabur. Oh, turun Di bawah, sebentar Pak, di bawah dia ngetik-ngetik naikkan saya bisa ya. Nah giliran naik, dengar suaraku langsung gemeter dia. Jangan-jangan dia kencing di celana tuh. Belum suara Banjuma loh. Kalau saya itu keras dalam hal kebenaran begitu ya. Kenapa saya harus kritik LAI? Ya supaya dia bisa jujur lah menerjemah begitu. Dari dulu ya, kami sering bertahun-tahun membahas tentang kenaikan Isa Al-Masih di Almanak itu. Alhamdulillah. Mungkin sudah termotivasi teman Katolik dan Protestan yang mengusulkan ke Kementerian Agama itu akhirnya disetujui nomenklatur, artinya apa, almanak atau kalender itu atau tanggalan yang biasanya kenaikan Isa Al-Masih ya sudah diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus. Ya itu salah satu bentuk kritik kami
salah satu bentuk hasil diskusi kami sama teman-teman Kristen. Ya tentu dengan ini ada yang pro, ada yang tidak. Tapi saya rasa kalau akal Anda sehat, ingin jujur, ya lebih bagus biar orang tahu bahwa hari besar itu adalah hari besar Kristen. Biar umat Islam nggak ikut-ikutan. Ini loh. Supaya jelas gitu loh hari besar siapa ini. Gitu ya. Begitu juga gereja-gereja di luar sana, terutama di Pulau Jawa berjubel gereja Isa Al-Masih. Ya gantilah menjadi gereja Yesus Kristus agar orang tahu bahwa Tuhan Anda itu Yesus bukan Isa. Jelas begini loh. Kenapa sih selalu harus berkamuflase nipu-nipu gitu? Buat apa coba? Udah bertahun-tahun loh. Nggak nama-nama juga kan populasinya. Masih gitu-gitu aja. Coba kalau mandiri kayak Buddha, Hindu dan seterusnya itu. Adem ini. Kita ya diskusi santai. Tidak ada lagi membahas tentang penggunaan istilah-istilah agama masing-masing. Ada nggak istilah-istilah Islam? Dalam terjemahan memakai istilah Kristen nggak boleh, diprotes gitu loh, dibuang, nggak boleh gitu loh. Ya umum saja itu loh. Ya untuk itu mari kita punya jati diri lah masing-masing. Kira-kira begitu. Pak User ini kok diam aja. Giliran Anda saya suruh bicara diam. Silakan Pak User. Mana Pak User ini? Silakan naik yang di bawah, yang punya ilmu tapi mau bahas tentang istilah-istilah terjemahan boleh, mau teologis konsep ketuhanan iya boleh, mau boleh bahas proses pewahyuan iya boleh, mau Ya, membahas kisah-kisah para nabi iya boleh, silakan aja. Halo. Ya Pak User, Anda dengarkan saya tadi, silakan dibantah Pak atau ditanggapi Pak. Nih, aku tanya dulu ya. Tadi Bapak mempertanyakan terjemahan. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Umur Bapak Ya, udah apa, berapa? Usia Bapak sekarang usia berapa? Ya kenapa sampai ke usia saya Pak, kenapa? Ya, saya tanya dulu. Usia Bapak berapa sekarang? Enggak ada urusannya sama usia Pak. Sementara Itu- Lembaga Alkitab Itu Indonesia, personal Pak. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan itu tahun 1970-an. Ya. Sah itu menurut negara. Jangan dibantah dulu, biarin. Sah Selesai, itu Pak. menurut, Biar dia sah ngomong. itu menurut negara, pemerintah. Alkitab itu sah menurut negara, Lembaga Alkitab Indonesia. Sudah Pak? Ah, udah. Oke. Gantian ya Pak. Ya. Menurut Anda, saya belum lahir, penerjemah sudah ada. Setuju itu Pak? Ya. Oke. Anda tahu sejarah bagaimana Bible berbahasa Belanda yang dibawa penjajah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukan tahun 70-an Pak. Sebelum Indonesia merdeka udah diterjemahkan Pak. Bapak Ya, kurang gaul nih Pak. Bapak Ya. kurang gaul nih. Oke. Oke. Ya, diterjemahkan itu masih di bawah tangan penjajah Belanda, Westerlim dan kawan-kawan yang membumi hanguskan para pendahulu kita. Oke. Di sana itu diterjemahkan dengan bantuan umat Islam. Jadi Bible Anda itu diterjemahkan bukan dari original teks, tapi dari terjemahan bahasa Belanda diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi. Karena waktu itu Sumpah Pemuda belum ada berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi masih pakai bahasa Melayu yang serumpun dengan bahasa Malaysia, Brunei, Singapura dan seterusnya. Nah, terus? Oke, di sanalah itu pertama kali dibantu menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan istilah-istilah Islam banyak masuk di sana. Karena apa? Para ulama kami itu positive thinking. Dia bertanya, siapa sembahan itu ya? Disebutkan Allah begitu. Nah, di sana pertama kali mempergunakan kata Allah, kata Rasul, kata Ka'bah, Assalamualaikum, dan seterusnya. Nah, setelah Indonesia merdeka, Pak, 1945, Lembaga Alkitab Hindia Belanda itu udah mulai goyang. Dia minggat, kemudian 1954 resmilah
lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkan kepada lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang ada di Keramat Raya Jakarta Pusat. Makanya di museumnya sana itu ada foto-foto para ulama. Kami di sana. Yang terkenal itu Abdullah bin Abdul Qadir Bunsi. Bapak harus tahu sejarahnya itu. Nah, kenapa ini banyak istilah Islam? Ya karena dibantu. Nah, menurut Bapak nih setelah tahun 70-an, 72 atau 74, LAI menerjemahkan kembali tanpa intervensi siapa lagi. Tidak ada bantuan lagi karena sudah mulai pintar menerjemah. Nah, di sanalah menerjemah mandiri. Tapi istilah-istilah Islam masih ada dipakai, Pak. Yang dibuang itu Ka'bah, Assalamualaikum, dan seterusnya. Kata kafir ya masih ada, ayat ya masih dipakai. Tahun 2023, setelah kita diskusi panjang nih Pak, bahkan 10 tahun yang lalu, Pendeta Yakub Sulistyo dan kawan-kawan ini membawa ke pengadilan menggugat LAI. Agar mari kita mempergunakan istilah kita sendiri, jangan meminjam istilah-istilah Islam. Itu loh Pak. Ternyata tidak didengarkan, kalah. Dan LAI menang. Kalau untuk urusan pemerintah Pak, tidak bisa pemerintah mengintervensi LAI, ini lembaga independen. Ya, jadi nggak bisa kita press, nggak bisa kita paksa. Mestinya sadar diri, mandiri gitu loh. LAI ini. Nah, mari kita cek di mana kekeliruannya. Nah, nanti kita cek materi-materinya Pak. Ini dulu masih strukturalnya di luar seperti apa LAI itu. Kira-kira begitu Pak Yusar. Udah? Ya sudah. Nah, ini aja seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang Bapak keberatan tentang terjemahan itu, udah, lakukanlah dengan tindakan apa melalui hukum. Nah, dengan sah. Tapi coba kutanya, ada nggak Alkitab versi Arab? Saya jawab, Ya. Alkitab itu tidak ada versi-versi lah Bapak. Terjemahan ke bahasa Arab. Terjemahan apa bahasa Arab ada nggak? Ya gitu dong. Saya jawab ya. Berarti saya jadi pendeta nih. Saya ahli sejarah nih. Anda bertanya ke saya. Nggak apa-apa. Berbagi ilmu Pak. Jadi gini Pak. Kristen Arab itu mendeklarasikan dirinya ada sejak adanya Bible berbahasa Arab. Sebelumnya itu belum ada buku atau Bible yang dipakai secara resmi sebelum 867 Masehi. Jadi Kristen Arab itu menerjemahkan dari Hebrew, dari Yunani ke bahasa Arab, resmi bukunya atau Bible-nya dirilis yang namanya Alkitabul Muqaddas itu 867 Masehi. Yang menerjemahkan itu juga orang Katolik. Begitu juga Kamus Al-Munjid. Di sana itu Pak, khusus penggunaan kata Allah itu, Anda mungkin belum beli bukunya karena memang agak mahal. Di halaman 16 itu, di situ sangat jelas bahwa Allah itu adalah nama. Ismu Al-Wujud. Itu ya Pak ya. Jadi Kristen, dengaran dulu Pak. Kristen Arab itu, Allah itu adalah nama sembahan. Kristen Arab nih Pak. Ya. Jadi bukan prophet name seperti yang Anda pegang sekarang di Indonesia. Jadi ada Bible terjemahan ke bahasa Arab. Itu Pak. Itu Bible bahasa Arab itu udah pernah Bapak baca? Sudah Pak. Sebagian saya baca. Saya punya ada Pak. Bapak punya? Mahal harganya Pak. Berapa? Ya lumayan lah Pak. Cari aja Pak cari aja di Tokopedia ada dijual kok. Oh, ya, baik. Itu menggunakan bahasa apa dia di situ? Kata Arab atau gimana? Bahasa Arab Pak. Alif lam lam ha. Kan bahasa Arab Pak. Ya artinya? Ya Allah, nama sembahan. Oh Allah. Iya, nama. Sesuai Jadi dengan KBBI. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu loh Pak. Nah, kenapa? Berarti kalau terjemahan bahasa Arab di negara Arab itu sebutan Allah ya.
Nama sembahan. Makanya Ah, Kristen Arab itu beda dengan Kristen Indonesia, Pak. Beda. yang aku maksud pakai God atau Tuhan atau Allah atau apa? Oke, baik. Saya coba edukasi Bapak ke yang paling gampang aja ya, Pak ya. Ya, Dengarkan baik-baik, Pak ya. Dengarkan baik-baik. Saya ke Yohanes 1 pasal 1 aja dulu ya, Pak ya. Bisa Pak dengarkan dulu ya. Saya nggak bisa ya, tampilkan kamera sih, tapi nggak apa-apa. Ini Pak, original tesnya begini Pak. En harke en hologos. Pernah dengar ini Pak? belum. Belum pernah. En harke en hologos. Pada mulanya adalah logos. Atau pada mulanya adalah firman. Itu ya Pak ya. Ya, Kahiologos en prostonteos. Firman itu bersama-sama dengan Allah ini. Bahasa Indonesianya. Gitu ya Pak yang pernah Bapak dengar ya? ya, Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. ya. Sedangkan di original teksnya nggak ada kata Allah, Pak. Hmm. Nah, ini. Pak ya, Di original, dengerin dulu Pak, belum kelar. Catat Pak. Saya ulang ya. Catat nih Pak. Anda boleh tanya nanti ke pendeta Anda. Kalau ada pendeta yang agak sedikit pinter, pasti pusing menjawab argumentasi Anda. En harke en hologos. Pada mulanya adalah logos. Ada pada mulanya adalah rema. Pada mulanya adalah firman. Isokelah firman. Kaihologos en prostonteos. Ini ada kata theos. Di barat, King James Version itu Pak, atau Bible berbahasa Inggris, theos ini kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Itu ya Pak ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi mestinya Tuhan, bukan Allah. Karena Allah ini adalah bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Buka KBBI. udah. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, sembahan orang yang beriman. Itulah Pak. Ya, coba Bapak pikirkan ini theos kira-kira kalau diterjemahkan menjadi Allah benar menurut Anda nggak Pak? Silakan Pak. Nah, sebelumnya aku tanya Bapak ya, Tanya aja Pak. nah, apakah beda Allah dengan Tuhan? Saya jawab beda Pak. Beda. Beda. Boleh saya kasih alasannya Pak? Bedanya di mana? Oke. Tuhan itu Pak sebutan objek yang disembah. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu objek yang disembah. Nah, makanya kami umat Islam itu atau siapapun agama yang ada di muka bumi ini diberi ada nama Tuhan yang disembah itu. Nah, kalau kami umat Islam, nama Tuhan yang kami sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman Kristen, nama Tuhan yang disembah adalah Yesus. Kenapa Tuhan ini berubah menjadi Allah gitu loh, Pak? Paham Jadi- sampai sini? Jadi yang jawabannya Tuhan dengan Allah beda ya? Ya beda, Pak. Oh, Allah itu nama, Tuhan itu objek sembahan. oh gitu. Gitu, supaya jelas. Secara Karena memang banyak Tuhan di sebentar Pak Ula. Karena memang banyak Tuhan Pak. Banyak sekali Tuhan Pak. Ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan orang, ada yang menuhankan batu, segala macam Pak. Berhala itu. Makanya penekanannya tiada Tuhan, tiada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Berarti Tuhan itu diambil dari bahasa apa? Bahasa Tuhan itu dari bahasa Melayu yang pada awalnya itu hanya kata Tuhan, gitu ya. Oh. Karena bahasa Melayu, dengarkan dulu Pak, saya jelaskan. Karena bahasa Melayu tinggi tidak dikenal namanya Tuhan, tapi Tuan. Setelah adanya Leidecker, misal misionaris bergabung dengan penjajahan Belanda ini, sebelum Indonesia merdeka, di sanalah Leidecker, orang Belanda ini menyisipkan kata H di kata Tuhan. Pura Darwinta di zaman itu ini sebenarnya ejekan, candaan, tapi dibakukan menjadi Tuhan. Jadi atas kata Tuhan menjadi Tuhan. Jadi Bapak menerima itu kata Tuhan setelah
dari bahasa Melayu. Bapak terima nggak bahasa Tuhan itu? Saya jawab, Pak. Ya. Boleh. Karena ini sudah dibakukan dengan bahasa Indonesia, makanya kami menerjemahkan Indonesia, Tuhan itu adalah yang disembah. Tuhan itu zaman dulu itulah yang disembah. Makanya kami umat Islam dalam terjemahan syahadat itu penekanannya jangan menyembah Tuhan lain kecuali Allah. Oh. Gitu, Pak. Jadi ini hanya bahasa umum saja penekanan, Pak. Paham sampai sini? Oke. Jadi berarti kata Tuhan itu Bapak udah menerima dari setelah diterjemahkan dari bahasa aslinya Melayu ya? Ya kita memang kan bahasa Melayu, Pak. Kalau maaf ya, kalau di Al-Quran sendiri, Apa-apa? kalau di Al-Quran, maaf, aku bertanya ya, sebutan Tuhan ada nggak? Ataukah Ada memang Rab, Ilah. Rab, Ilah, iya ya. Berarti sama dong. Beda, Pak. Gini, Samanya di mana, Pak? gini, Hmm. di Alkitab juga disebut Tuhan. Oke. Tuhan itu nama atau bukan, Pak? Tuhan itu nama atau bukan menurut Anda? Sama seperti yang Bapak bilang tadi. Ya jawab dulu, Pak. Saya bertanya sekali aja, Pak. Bahwa iya. Saya bertanya sekali aja, Pak. Bapak dengar, boleh ya? Ya. Oke, pintar. Tuhan itu nama atau bukan, Pak? Gini, seperti yang Bapak Saya tadi. bertanya sekali aja, Pak. Bapak dengar, Anda jawab jujur, Pak. Kan Tuhan saya udah itu- terangkan tadi. Bapak sebagai mahasiswa saya, murid saya, berarti Anda nggak perhatikan saya menerangkan. Saya Tuhan tanya itu- sekali lagi, Pak. Artinya Bapak nggak memperhatikan. Bukan, Tuhan itu nama atau bukan, Pak? bukan nama. Oke. Kalau bukan nama apa, Pak? Itu satu sebutan junjungan, yaitu Tuhan sendiri. Seperti yang Oke. kamu bilang tadi. Oke, baik. Seperti yang Baik. kamu bilang kan. Ya. Siapa Tuhan. Kalau bukan nama, kenapa Theos, kenapa Tuhan diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah, Pak? Ini menurut Anda benar atau salah, Pak? Gini, Jangan begini dulu, dengerin dulu, Pak. Kita jujur lah, jangan memperlebar waktu durasi, kita bersempit saja. Theos, ini Pak, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Menurut Anda, terjemahan ke Indonesianya benar atau salah, Pak? karena sudah diterbitkan lembaga. Saya nggak nanya karena, Pak. Benar atau salah menurut Anda dulu? Kalau itu udah karena kita tunduk kepada pemerintah. Saya nggak bilang pemerintah, Pak. Dengerin ini, Pak. Saya beri kuliah gratis loh. Dengerin dulu, Pak ya. Bahasa original teks Bible Anda itu adalah Theos. Ya. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Theos God diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Saya ulang lagi, Pak ya. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris Tuhan. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. LAI menerjemahkan Theos menjadi Allah. Menurut Anda benar atau salah? Boleh nggak saya tanya? Jawab dulu ini, Pak, benar atau salah? Belum menjawab itu, boleh nggak saya tanya? Ketika Rab tadi diterjemahkan ke... Kenapa lari ke situ, Pak? Nah, tunggu. Tadi kan bahasa Arab, tadi kan Rab Ya udah, diterjemahkan. ya nggak apa-apa, santai aja, silakan. Bapak itu keberatan nggak atau terima nggak dari bahasa Arab tadi Rab diterjemahkan ke Tuhan ke bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Terima nggak? Ya itu diterjemahkan supaya orang mengerti bahasanya, Pak. Emang itu Tuhan milik Anda? Bahasa Indonesia Tuhan milik Anda? Makanya itu, walaupun dia diterjemahkan ke Allah ke bahasa Indonesia, apa salahnya? Oke, berarti nggak salah. Enggak. Oke, baik. Dengarkan baik-baik. Bapak sudah termasuk orang yang ke 1777,5 yang menjadi korban LAI, Pak. Diberitahu yang benar ngeyel gitu. Mohon maaf. Oke, kalau memang Anda katakan tadi menjadi korban, nanti aku akan pergi dulu Kemana, ke Pak? Indonesia.
Ajak saya dong, Pak. Bener. Hah? Saya kasih Boleh. telepon saya, ajak saya dong. Boleh nggak? Sama-sama kita. Iya, ajak saya. Saya senang sekali. Jadi siapa sebenarnya menerjemahkan ini dulu? Anwar Chain dan kawan-kawan yang 2023 terakhir ini, Pak. Tahun 70-an ini, tahun 70 harus kita panggil. Siapa orangnya yang menerjemahkan itu dan kita Nggak usah panggil. dipanggil tahun 70-an, Pak. Ini ada Bible 2023 baru diterjemah baru, Pak. Dan juga kita panggil juga yang menerjemahkan dari rap itu ke Tuhan. Ke bahasa Indonesia. Oh, begitu. Oh, boleh, bagus, Pak. Bagus. Jadi harus Kapan berimbang. Bapak bisa memanggil saya, Pak? Bareng, Pak, hari bisa besok, Pak. Pak, ya kan? Biar berimbang. Pak bisa secepatnya, Pak. Bisa nggak Ya. secepatnya, Pak? Karena kami sudah menyurati LAI, mengirim email, meminta informasi untuk kita sowan ke sana, belum ada jawaban tuh, Pak. Wah, hebat Bapak ini kalau bisa membawa saya ke sana untuk sowan diskusi gitu. Kapan, Pak? Menurut lembaga apa Bapak ke situ? Ya karena Bapak katanya mau ke sono, saya ikut. Boleh nggak? Kan Bapak kan udah pernah menyurati. Udah? Ya. Nah, dengan melalui apa? Institusi mana? Ya saya surati ke LAI, Pak. Masa saya surati ke Presiden Burundi? Kan nggak nyambung, Pak. Enggak. Melalui lembaga kah? Ya LAI kan lembaga Alkitab Indonesia, Pak. Kagak ada emailnya, Bapak. Bapak menyurati Masa itu. kirim lewat pos lama nyampe? Nya kan ada email sudah elektronik, Pak. Menyurati itu Bapak ataukah melalui suatu lembaga? Selalu lembaga, Pak. Kami punya yayasan banyak, Pak. Oh, coba nanti kirim Pak. Itu coba dulu fotokan. Nggak usah, Pak. Kan Bapak mau ke sana nih. Iya. Nah, daripada birokrasinya berbelit-belit, Bapak punya akses ke sana. Ya kan, Jadi, Pak ya. Ini jarak saya dengan LAI, Pak, cuma 200 meter, Pak. Anda loh, dari rumah saya ke LAI 200 meter. Bapak kira-kira mau ke sana, saya nyusul gitu loh. Gini loh, Pak. Pertemukanlah kami dengan penerjemah itu. Bapak duduk manis di situ minum kopi 5 gelas. Nah. Saya akan diskusi sama mereka. Ya, Oke. karena yang perlu lagi yang saya pertanyakan, karena ada melalui Alkitab berbahasa Batak bahwa di sana tidak ditulis Allah. Nah, Terus itu kenapa masalahnya itu, Pak? itu ditulis lagi di Batak atau Jahuba. Ya terserah Anda lah. Saya nggak ikut campur di sana, Pak. Nggak ada urusan kami. Jadi gini loh, makanya Kenapa, tadi lo? Bapak tadi kan mempersoalkan tentang terjemahan antara Allah dengan Tuhan, kan? Jadi aku jangankan hanya sebatas kata Allah. Saya mau mempertanyakan juga tentang di Batak dalam bahasa Batak. Ya Bapak ke Batak aja sana, Pak. Nggak ada urusan dengan saya, Pak. Enggak, itu memang lembaga Alkitab juga. Ya Lembaga Bapak lah yang tuntut dia. Kenapa saya dibawa-bawa gitu? bukan saya katakan bahwa Bapak itu ikut. Nah, terus Saya bawa. ya udah nggak usah ngomong, Pak. Nggak usah bawa kami itu intern Anda gitu loh. Namun kalau menurut saya, apapun terjemahan itu, udah, Mau salah mau enggak diimani aja gitu. iya, Oh, Batak, mau salah mau enggak bodo amat gitu, Pak. Yang penting terima gitu, iya, Kalau diberitahu kebenaran satu kata saja, udah jelas-jelas tetap ngeyel gitu ya, Pak ya. Bodo amat gitu ya. gini, Nah, gimana? kalau itu salah, udah. Ah. Tapi kalau tujuan saya mengatakan Allah itu dengan Allah pencipta langit dan bumi, menurut saya itu tidak salah. Ya kalau tidak salah Anda Muslim karena Tuhan Anda nggak mencipta, Yesus kan nggak mencipta, Pak. Beda kan, Pak? Kita jangan sampai ke Yesus dulu, karena Ini kan nggak mau dia. karena Tuhan, gini aja dulu Pak Iser, saya mau nanya Anda. Tuhan Anda namanya siapa? Yesus Kristus, Oke. Yesus Kristus ya? iya, Oke. Kenapa ada kata Allah, Pak? Siapa itu? Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Mana datanya, Pak, di Bible? Saya bayar, Pak. Hah? Saya bayar, Pak. Kalau Yesus adalah Allah, Pak, mana datanya, Pak? Kan? Biar kita diskusi, Ya ya nggak kan? bisa, Pak. Kira-kira ada nggak data di Bible kalau Yesus itu ada Allah itu sendiri? Di mana, Pak? Kalau bisa kita jumpa langsung. Jangan dulu begitu, Pak.
Coba Bapak ini korban benar-benar korban doktrin akut banget ini Pak. Karena Pak kita Yusr ini benar-benar korban doktrin sangat-sangat akut. ini Tidak mau menerima kebenaran. karena kita hanya sebatas media sosial. Jadi artinya di sini kalau kita jumpa langsung bisa kita mempertanggungjawabkan masing-masing. Bapak di mana posisi Pak? Bapak di mana posisi? Saya di Riau di Pekanbaru. Oke, baik. Saya di Jakarta. Bagaimana kalau saya ongkosin Bapak tiket, saya bawa ke kantor saya, Pak? Kalau masalah itu tidak usah tentang ongkos ya. Nah, Kalau memang ada kerinduan kita masing-masing bisa. oke. Bapak pun bisa ke Bapak nomor Pekanbaru. HP-nya berapa? Bapak catat nomorku. Bisa Bapak catat nomorku, kita WA-an. Kapan punya waktu saya undang ke Jakarta, kita ongkosin, kita kasih hotel. Kita Enggak. diskusi, Pak. Enggak. Kalau tentang ongkos ya, Ah, ah. ya puji Tuhan saya mempunyai uang. Alhamdulillah. Jadi sekarang Punya kerinduan kita mm-mm. dari segi kemanusiaan. Seandainya Bapak karena kecelakaan, kita udah kenal, mungkin saya datang. itu namanya human relation, Pak. Itu namanya abluminan nas kami, Pak. Itu nggak usah dicerita, Pak. Kami paling toleran dalam hubungan kemanusiaan, Pak. Tidak harus kita tentang perdebatan daripada keimanan kita ini bersaudara. Oke, Gitu loh. sekarang gini, Pak. Kapan Bapak punya waktu ke Jakarta? Ini nomor Bapak berapa? Saya catat ya. Nomor Bapak catat ya. 081 081 tambahnya nggak usah ditulis karena kalau disebut terus kena nanti Pak, nggak boleh. 081 tambah 2877 2877 tambah empatnya 3 kali. Nah, 0812 Ya, 8 77 77 tambah oke empatnya 3 kali oke tambah 9 2 kali 99. makasih Pak ya. Ya, sama nama saya Handi, Pak. Oke Pak, oke. Bentar Bapak boleh WA saya nanti. Sekarang juga boleh Bapak ping gitu. Nanti kalau memang Bapak punya akses ke LAI, saya salut Pak, bener. Terus Bapak kalau ke Jakarta boleh menemui kami. Kami ada sekretariat Apologet Islam Indonesia di Jalan Bangka, nomor 1. Bapak boleh main ke kantor kami. Terbuka untuk Bapak 24 jam deh. ya. Kita buka. Kalau soal lembaga Alkitab Indonesia ini seandainya kita ditolak, udah aku sendiri yang pertama ngomong sama mereka. Udah, Mantap. gitu. Bagus lah Pak. Jadi kita datang bukan untuk ajak debat Pak ya. Kita Ya, enggak. datang untuk mempertanyakan Ya, gitu ya. gini. Kalau di dunia nyata memang sering debat seperti ini, tetapi akhirnya persaudaraan. Ya memang Bukan memang kita harus bersaudara ya Bapak ya. Kita nggak boleh saling membenci. Bukankah di Republik Indonesia ini kita beragam suku, agama dan ras, kita harus toleransi. Kita nggak boleh saling membenci. Kita nggak boleh bercerai-berai dalam keindonesiaan, kemerah putihan, RKRI, harga mati gitu loh. Puji Tuhan lah. Ya, gitu loh ya. Tapi dalam urusan religi atau agama masing-masing, mari kita menunjukkan jati diri kita. Ya, Islam itu jelas Islam, tidak pakai istilah-istilah agama lain. Kristen ya Kristen, pakai istilah Kristen itu sendiri. Seperti Buddha dan Hindu itu tidak ada, dia mandiri dia Pak. Gitu loh Pak. Nah hanya agama saudara kita Kristen nih, terjemahannya itu banyak mempergunakan istilah-istilah Islam. oke Pak, oke. Bapak masih mendengar kemarin Pak, baru saja dirilis oleh pemerintah atas permohonan Katolik dan Protestan di bulan Mei lalu gitu ya. Kalau di situ di nomenklatur atau almanak tanggalan itu diperingati kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang ini untuk bulan 5 yang akan datang 2024 atau almanak 2024 tanggalan 2024 sudah diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak ada lagi namanya Nabi Isa dipakai oleh umat Kristen. Jelas di sana gitu loh. Iyalah, iya. Begitu juga nanti ke depannya semoga ini gereja-gereja
yang memakai nama gereja Isa Al-Masih segera diganti menjadi gereja Yesus Kristus. Supaya mandiri jelas gitu loh Pak. Oh ini Kristen toh. Iyalah. Dan gitu. Nah, Memang- karena menjelang juga Natal ini nanti tanggal 25 Desember, silahkan Natal. Semoga aman tentram. Kami siap membantu supaya aman tentram. Agar juga jangan bikin ngaco di dalam pada murtadin itu membaca ayat suci Al-Quran di dalam perayaan Natal. Gitu loh. Kami awasi itu Pak. Oh emang ada itu? Ada Pak. Itu nggak boleh lah. Iya itu dia masalahnya Pak. Makanya orang-orang luar ini hanya menonton luarnya saja. Kok umat Islam sering mengganggu sih? Nah ini yang membuat ulah siapa? Boleh. Aku jujur ya sama Saifuddin Ibrahim dulu ada nomor handphonenya sama saya sebelum dia ke Amerika. Itu saya tantang itu. Saya marahi ketika dia sudah Kristen. Iya Pak. Dia membahas Al-Quran. Itu saya marah. Nah, namun apa katanya? Nah, jadi kapasitas Saifuddin itu tidak ada. Jadi kalaupun itu dilakukan, saya sangat mendukung. Nah, kalau dia menghina agama Muslim, lebih bagus dia dihukum daripada pemecah bangsa. Itu Oke. bagian. Ya, untuk si Udin Pak, mereka kan residivis Pak. Dia sudah pernah dipidana dengan vonis inkra selama 2 tahun. Mungkin kena pembebasan bersyarat, tidak sampai 2 tahun dia jalani. Itu mantan napi. Saya pikir setelah dia ditangkap, dia keluar bisa insaf menjadi Kristen yang baik. Mempelajari Bible, mempelajari original teks, menjadi pendeta mengajarkan Bible. Tapi semakin menjadi-jadi setelah dia keluar karena faktor dorongan ekonomi. Dia dibelikan rumah mewah, mobil mewah, istri cantik dan seterusnya. Tambah menjadi-jadi. Akhirnya menjadi tersangka. Dengerin dulu Pak, belum kelar ya. Akhirnya menjadi tersangka, mestinya dia kalau dia laki-laki sejati, jangan kabur ke luar negeri. Pertanggungjawabkan bahwa apa yang Anda ungkapkan itu benar adanya. Tapi ternyata dia bukan laki-laki, disponsori kabur ke luar negeri oleh salah satu pantam pembulu tangkis di Indonesia. Itu sekarang udah happy di luar negeri Pak. Nah kami juga mendorong kepada Mabes Polri gitu ya. Kenapa sampai saat ini orang ini tidak dikembalikan, karena ini buronan negara. Bukan buronan umat Islam, tapi buronan negara. Sudah masih status DPO. Tapi aku gini loh Pak, aku mempertanyakan itu juga. Masa sebesar ini negara kita ini tidak bisa ditangkap dia? Ya mestinya Kristen juga dong. Pelapornya itu Pak. Tahu nggak pelapornya Saifuddin Ibrahim siapa Pak? Kristen kalau nggak salah ya. Ya namanya Ibu Vera Rotin Sulu Pak. Saya waktu itu ada waktu lagi konferensi pers di Mabes Polri. Ibu Vera Rotin Sulu seorang Kristiani taat. Dia tidak setuju bersama dengan pengacaranya melaporkan Saifuddin Ibrahim. Bukan Muslim yang melaporkan Pak. Mestinya teman Kristen juga pertanyakan kok laporan saya nggak ditindaklanjuti gitu loh. Pak, seandainya kita usul di lintas agama ini, kita tetean, kita kumpulkan uang biar ditangkap itu. Ini bukan masalah uang Pak, masalah birokrasi. Birokrasi itu Pak, bagaimana cara memulangkan DPO di luar negeri itu dengan berbagai cara. Ada cara menunggu dia dideportasi karena kehabisan waktu di sana. Ada caranya police to police atau P2P. Bagaimana Interpol kita melobi dengan polisi setempat. Banyak cara yang perlu dilakukan. Alhamdulillah Mabes Polri sudah melakukan itu. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu kenapa belum ada aksi. Bapak tahu kasus besar yang terjadi selama ini bagaimana seorang bandar narkobok terbesar di dunia ini begitu di buronan 4 negara, alhamdulillah kembali ke Indonesia. Bisa dilakukan Pak gitu loh. Nah kenapa ini si Udin ini dibiarkan ada apa kan begitu. Semoga saja kami sering mendoakan para penyidik kami yang terhormat, kepada Kapolri yang terhormat yang kami hormati. Kenapa ini si Udin tidak dipulangkan ke Indonesia? Kenapa si Paul Jong ini tidak dipulangkan ke Indonesia? Ada apa? Iya gitu Pak. loh Pak. Ada apa? Kedua orang ini nggak apa dipulangkan gitu. Ya, sekarang kita itu Pak ya.
Kami ini yang tersakiti, tersolimi, Pak. Ya, gini Pak, kalau itu oke lah, maafkanlah dulu mereka, karena ya secara jujur kalau mereka seperti itu orang-orang yang tidak menerima Kristus, karena gini, ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Jadi banyak loh Pak gini, dia mengklaim menerima Kristus atau mengenal Allah, mengenal Tuhan, namun perilakunya nggak benar. Jadi makanya nanti seperti pohon ara, ketika buahnya tidak ada, itu ditebang. Jangan nanti dia berkor-kor, dia mengklaim bahwa dekat sama Tuhan, tetapi dia siapa tahu dia masuk dalam neraka, karena dari buahnya dia nggak nampak, menghujat. Nah, jadi kita sepakat itu Pak, kalau masalah Saifuddin itu, saya juga secara pribadi saya nggak sepakat. Jadi bahwa dia orang tidak benar, gitu loh. kalau Paul Jong Pak, menurut Anda si Paul Jong itu, Paul Jang, Apalagi dia kayak merasa Tuhan, Pak. Ya. kayak pemilik surga. Jangan-jangan kalau kita korek pribadinya, mungkin broken home. Bahkan bahkan si Paul Jang itu menghina presiden kita, menghina wapres kita, mendukung salah satu provinsi untuk merdeka dan seterusnya begitu, Pak. Sementara di Alkitab kita harus tunduk kepada pemerintah, harus mendukung pemerintah. Apapun agamanya. Contohnya kita lebarlah dulu ya pembahasan ini. Ya nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Nah, banyak orang ketika datang sama kita, dia orang Batak, aku orang Batak kan. Contohnya saya Kristen, dia Kristen. Pilihlah aku kan Batak, aku kan Kristen. Saya bilang gini, dalam pemilihan caleg ini tidak memilih suku dan agama, tetapi orang-orang yang memperjuangkan Indonesia ini. Udah jangan terlalu politis Pak, nanti nggak enak lah kalau politik praktis. Gini aja Pak. Itulah artinya. Gitu juga kita. Kalau memang si Paul itu menghujat pemerintah, ya sepantasnya ditangkap. Menurut informasi sih udah permanen residen di sana Pak, udah WNI di sana gitu, diberi kemarin udah habis diperpanjang. Jadi menurut informasi diberi waktu setahun, kalau dia berkelakuan baik dia menjadi WNI di sana. Gimana itu Pak? Jadi gini, kalau memang kita tidak mampu lagi untuk menangkap dia, berdoalah kita. Biar Tuhan yang berperang. Kalau memang tapi begini Pak, Pak, dia masih tiap malam masih live terus di YouTube provokasi begitu Pak. Itu kan merusak Kristen sendiri gitu loh Pak. Ya, memang benar merusak. Tetapi ketika Tuhan tidak menegurnya, berarti Tuhan tidak sayang sama dia. Persoalannya gini Pak Yusar. Ya, kalau dia live itu justru pendukungnya di Indonesia, bahkan dia menjadi salah satu pengurus yayasan yang ada di Indonesia, Pak. Pendukungnya banyak di Indonesia. Menurut Anda bagaimana, Pak? Kalau menurut aku sih, apalagi dia artinya ada situ mempunyai hasil uang, itu perlu kepolisian mengurus itu, menyelidiki. Aku kalau jumpa kita, aku lebih baik lagi kita ke polisi kan. Kalau Saifuddin Ibrahim kan ada di situ nomor rekeningnya. Bila perlu kepolisian itu memblokir itu, biar jangan ada dananya. Gitu loh. Iya, sepertinya masih ada rekening Indonesianya, Pak. Siapa orang Indonesia ini gitu? Ya, betul ya itu, kalau nggak salah. Ya, kalau bisa rekening si Saifuddin ini dihanguskan total, biar jangan ada dananya. Nanti kalau kami Muslim yang bergerak dikira lagi tukang lapor. Padahal mestinya kan intern sendiri, Pak. Ini kan merusak intern, Pak. Iya, kalau memang itu udah menyalahi, menurut aku, ya udah dia salah. Kalau bisa dihapus itu nomor rekening BCA-nya. Dari mana orang membantu dia? Jadi ditelusuri, Pak. Kami nggak punya akses masuk siapa yang kasih rekening Indonesia gitu. Jadi dia itu kalau nggak ada dananya nggak mungkin lagi dia berkoar-koar gitu loh.
Ya pasti ada orang di belakangnya ya Pak. Gini loh Pak, kalau Hmm. memang umpamanya ada bantuan dari di Amerika, itu kan nggak kapasitas kita lagi untuk menjangkau itu. Tapi ini kan masih ada BCA-nya, ya kan? Hmm. Kalau bisa kita usulkan kepada kepolisian supaya rekening itu dihentikan, diblokir, habis. Ya kalau begitu Anda nggak Bapak pesan-pesan moral kepada pendukung si Udin, pendukung Pak Ujong, ada pesan-pesan khusus Pak? Silakan Pak. Ada. Silakan Jangan, Pak. jangan beri bantuan kepada manusia-manusia seperti itu. Tidak boleh. Atau persembahan atau perpuluhan. Tulis dong di Bapak, berapa Pak user? Tulis di bawah, berapa Pak user? Lanjut Pak user. Kenapa? Enggak, saya minta tolong teman-teman di bawah, berapa Pak user gitu. Silakan Pak user lanjutkan. Jadi menurut aku, kalau bisa orang-orang Kristen di Indonesia ini jangan memberi suatu uang bantuan kepada si Paul Jang itu dengan si Saifuddin. Habis. Karena dia adalah pemecah bangsa. Menghina agama Islam. Mantap tuh, berapa ser tuh Pak. Semua berapa untuk Anda tuh Pak. Jempol banyak buat Pak user gitu atas himbauan ini Pak. Kalau kita ke Jakarta, banyak yang perlu kita selesaikan Pak. Banyak. Boleh Pak, boleh Pak. Tapi gini, Ya, tapi kita harus netral. Harus netral harus Pak. Pak, harus Kalau Pak. memang benar. Tidak Kalau- boleh ada begini Pak. Tidak Ya. boleh ada kebencian, murni silaturahmi, menjalin hubungan antar sesama manusia. Gitu loh Pak. Saya Jadi- banyak pendeta teman saya Pak, diskusi, ngobrol, ngopi tiap hari gitu loh Pak. Gini Pak, ada Coba. istilah. Kalaupun keluarga kita salah, harus berani kita katakan salah. Kalaupun umpamanya kita sendiri salah, kita harus mengakui kesalahan itu supaya kita benar. Ya. Dan begitu juga nanti ketika ada oknum-oknum yang katanya penginjil ini, ya kan? Di dalam Alkitab Pak ada itu penginjil-penginjil palsu. Nggak ada otoritasnya dari Allah. Oke, kita sudah membahas 2 nama ya Pak ya. Kita ambil 1 nama lagi. Kalau si KC kan udah selesai, udah diponis Pak 10 tahun, kemudian dia banding menjadi 6 tahun. Menurut Bapak si KC mudah-mudahan ya setelah dia bebas nanti dia kembali menjadi Kristen yang benar. Setuju ya Pak? Setuju. Oke. Yang masih berkeliaran ini banyak Pak. Boleh saya laporkan satu persatu ke Bapak? Bapak beri komentar gitu. Kalau tahu silakan komentar, kalau enggak ya skip aja. Bisa Pak? Bisa. Oke. Bapak kenal atas nama palsu Sopkatul, nama asli Kristin Bapak kenal? Enggak. Oh enggak usah dibahas ya. Bapak kenal Kiamat nama palsu? Enggak. Enggak. Bapak kenal Ferguson nama palsu? Enggak. Bapak kenal Haleluya nama palsu? Enggak. Gini Pak. Iya. Artinya Pak, setiap orang yang menghina agama Islam layak kita laporkan. Bahkan saya sendiri bisa pelapornya. Wah mantap. Itu. Kalau nanti Bapak saya kasih, Bapak berkenan WA saya akan nanti memberikan video-video mereka ke Bapak. Ya Bapak pelajari aja dulu. Masuk kategori pidana atau enggak. Tapi gini loh Pak, ketika video itu tersebar, video yang pertama Pak, Bapak ambil ya, video yang pertama akun itu harus dapat Pak. Ya iyalah Pak, bukan video reaksi, harus video yang bersangkutan. Video yang pertama itulah yang layak nanti menjadi suatu. Paham itu Pak. Saya lapor. paham itu. Saya paham soal itu. Kalau Oke. memang, jadi dengan Bapak akses itu lewat handphone Bapak sendiri. Nah, contohnya nih, Bapak tahu video itu dari mana? Enggak usah diajarin saya Pak. Saya pergerakannya di situ Pak. Itu oke. itu teknis Pak. Oke. Tenis. Jadi kalau menurut aku kita sepakat bahwa kita cinta damai. Kita bersahabat. Memang harus Pak. Memang kita harus bersahabat Pak. Jadi kalaupun ada oknum-oknum yang menyerang Muslim, ada juga ataupun
ada oknum-oknum yang menyerang Kristen, kita hajar mereka. Harus, Pak. Jadi begini, Pak. Kembalikan ke topik ya, bahwa kalau seandainya ini, Pak, sumbernya di sini sebenarnya ya. Kenapa ada diskusi lintas agama ini, kembali ke topik nih. Yaitu tadi, Pak. Kalau Bapak benar-benar Pak User ya bisa berbicara langsung sama pentolan LAI. Bapak kan mungkin belum tahu siapa kepala penerjemahnya, itu Dr. Anwar Chen. Ada Pak Edwin Paskalis. Mereka seorang cendekiawan, mereka pintar original text Bible gitu loh, Pak. Oke. Nah, sekiranya nanti kalau Bapak bisa mempertemukan kami, ya kami hanya datang untuk bertanya. Oke. Ya, kenapa mesti ada istilah Islam yang ada di terjemahan? Terutama kata Allah, Rasul, itu aja dulu. Oke. Allah dan Rasul, itu, Pak. Boleh Pak. Ya, kami pertanyakan itu. Padahal Ya. jelas dalam original teksnya itu tidak ada dikenal itu. Boleh Pak. Kan mestinya kalau menerjemahkan, Pak ya, kalau kita tuh menerjemah harus dari original teks kita punya kitab suci. Gitu ya, Pak ya. Baru disesuaikan bahasa Indonesia. Gitu. Ya Pak, oke. Gitu. Supaya saya ingin tuh saudara saya Kristen tuh punya ciri khas kemandirian, gitu Pak. Jangan lagi ada seperti ada, Bapak kenal Mikana, Pak? Siapa? Mikana. Enggak. Ya, kalau tampil di media sosial itu berhijab. Memang hijab ini boleh siapa saja yang pakai. Cuman tampilannya aja, pas dia ke gereja nggak pakai gitu loh. Ada apa kan gitu? Karena gini loh Pak, kan kami sebagai jemaat nggak bisa juga disalahkan. Contohnya disalahkan seseorang karena Alkitab ini kan tahun 70-an, ya kan. Jadi sekalipun umpamanya saat ini lagi dipakai, artinya di situ maklumlah bapak-bapak, karena dengan sahnya seandainya gini jadikan, kalau memang sudah diubah di sana lewat lembaga Alkitab Indonesia, tapi jemaat memakai dengan seperti itu lagi, itu bisa baru Bapak disalahkan. Tetapi kalau memang masih ada dari lembaga yang sah menurut pemerintah, lembaga Alkitab Indonesia, maklumlah Bapak-bapak kalaupun dipakai dengan Allah. Oke. Kalaupun nanti lembaga Alkitab Indonesia mengubah itu, baru selesai perkara ini. Kalau menurut saya begitu. Begini Pak, dalam hal yang namanya kemungkaran, umat Islam itu tidak ada kata maklum. Tapi kami pakai cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmah untuk menyampaikan. Dengar baik-baik, ini bahasa santun saya loh Pak. Ini ajaran Islam yang saya pakai. Teman-teman tolong diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal mencegah kemungkaran itu ada 3 cara. Kalau kita sanggup dengan kuasa kita, kita pergunakan tangan kita, kekuasaan kita dengan membuat diskresi, membuat aturan yang bisa mengkat aturan itu ya, sesuatu yang terjadi. Tapi kalau kita nggak sanggup dengan kekuasaan kita, cukup dengan lisan kita. Ini yang sering kita pakai. Yeah. Kalau nggak sanggup lagi berbicara, cukup dengan hati kita. Yang kita pakai sekarang ini adalah lisan kita, tentu dengan berilmu, dengan cara yang baik-baik menyampaikan itu. Tentu kami tidak akan turunkan massa untuk mendemo LAI, itu bukan cara yang bijak. Masih ada cara diplomasi yang bisa kita lakukan. Bertahun-tahun Pak, kita diskusikan ini. Alhamdulillah satu sudah berhasil ini, yaitu kata kenaikan Isa Al-Masih sudah diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus. Tinggal ini Pak saja. LAI itu sudah banyak mengganti istilah-istilah Islam di terjemahan TB2 2023. Ada satu yang diganti Pak. Bapak belum bisa baca yang barunya itu. Dulu yang lamanya, jangan ada padamu Allah-Allah lain, huruf kecil semua. Sekarang LAI sudah menggantinya, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Sudah diganti Pak. Jadi kalau Anda nanti menjadi Kristen yang baik masih mempergunakan jangan ada padamu Allah-Allah lain, itu salah. Yang benar adalah jangan ada padamu ilah-ilah lain. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Jangan ada padamu sembahan-sembahan lain. Cakep itu Pak. Kalau nggak salah itu
Keluaran 20 ayat 3 ya. Ya itu dia Pak. Jangan masuk. ada padamu Allah lain di Iya. hadapan. Ya salah itu Pak kalau Allah lain. Di sana itu ilah lain. Artinya itu juga oke lah ilah lain. Masih istilah Arab. Tapi tujuannya kan jangan ada padamu sembahan-sembahan lain. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Gini, memang Gitu loh, itu Pak. ada. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu salah Pak. Udah diganti Pak. Coba tunggu. Itu memang teman yang saya baca ya. Saya belum tahu tuh. Yang saya tahu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi coba Bapak baca 1 Kejadian 1 ayat 1. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Beresit bara Elohim. Ah. Bahasa aslinya Pak. Elohim itu salah Kita lagi terjemahannya Pak itu. Kita bahasa Indonesia, kita jangan dulu bahasa Yunani atau Ibrani. Kita ngambil bahasa, karena saya membaca dengan bahasa Indonesia selama ini. Kalau memang nanti itu salah, saya katakan salah. Nah, ini saya kasih lagi Pak ilmu Pak ya. Nah, tenang aja Bapak. Ya, enggak, saya kasih lagi ilmu dikit Pak. Ya, gini ya. Gede Pak. Oke. Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et hares. Pada mulanya Elohim menciptakan. Gitu Pak. Gitu Pak, langit dan bumi. Kenapa pada mulanya Elohim menjadi Allah? Sebenarnya sih penempatannya benar. Memang Allah yang menciptakan. Tapi kalau Elohim diterjemahkan menjadi Allah juga nggak tepat. Mestinya di sini nggak usah diterjemahin. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu baru benar. Kenapa mempergunakan sembahan umat Islam? Pak, nanti, Gitu loh. nanti kalau kita pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak sediakan nanti ahli bahasa. Ada Pak, kami punya pakar Pak, kami punya profesor Pak. Ya, jadi harus kita bawa ahli bahasa ke Banyak sana. Pak. Kami punya ahli bahasa Hebrew dan Yunani Pak, ada Pak. Nah, bahasa Indonesia aja. Enggak Pak. Kalau bahasa Indonesia aja enggak ngena Pak, karena harus ngerti original teks dulu. Oke, kita bawa biar fair, kita bawa ahli bahasa Yunani atau bahasa Ibrani atau Ya, ahli itu. bahasa Arab. Nah, dan ahli bahasa Indonesia dan juga ahli bahasa Inggris. Umat Islam punya itu semua Pak. Oke, mantap. Umat Islam punya itu semua. Kami banyak cendekiawan Muslim Indonesia Pak. Oke, Siap untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar tentu dengan cara bijaksana. ya. Tapi gini, kalau bisa ahli bahasa Indonesia. Ada Pak, saya guru bahasa Indonesia Pak. Oh gitu. Iya Pak. Oh, guru bahasa Indonesia. Berarti kalau penyebutan A kecil atau Allah itu memang salah Pak ya? Itu melanggar etika Pak. Setiap objek yang harus ditulis, nama, tempat, apapun itu harus dimulai huruf A yang besar dulu pertamanya Pak. Oh gitu. Iya. Tapi ada itu di Alkitab Pak dengan pemakaian A kecil itu tadi Allah kan? Ya, itu melanggar etika KBBI itu Pak. Dengan memakai T kecil pun ada Pak. Itu melanggar Pak, etika KBBI nggak bagus itu. Oh gitu ya? Iyalah. Tapi persoalannya LAI ini Pak, gini Pak. Oke. Persoalannya LAI itu kalau huruf besar semua itu artinya lain. Misalnya Allah huruf besar semua artinya lain. Allah huruf A-nya saja besar artinya lain. Allah kecil semua artinya lain. Nah ini kan memperkaos bahasa Indonesia Pak. Setuju nggak tuh Pak? Kalau besar semua artinya lain. Huruf A-nya saja besar artinya lain. Huruf kecil semua artinya lain. Kalau dibaca ya sama. Menurut Bapak ini kalau artinya berbeda-beda, cuman huruf besar huruf kecil saja, menurut Anda ini memperkaos ya Pak ya? Gini, karena gini sepaham saya Pak kan, ini kan karena Alkitab yang saya pegang kan tahun 70-an. Karena belum pernah juga kita bahas ini kan. Jadi kalau menurut aku, menurut saya pelajari, dengan adanya pemakaian huruf A kecil di Alkitab, dengan Allah lain tadi berarti bukan pencipta Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, seperti itu, atau Tuhan dengan memakai T kecil. Jadi
1 Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ memakai A besar. Berarti itulah Allah pencipta langit dan bumi. Itu sih pengetahuan saya, Pak. Ya kalau Allah memang menciptakan langit dan bumi, ya sama dengan di Al-Qur'an, Pak. Iya, tetapi Cuman izin Pak, cuman sembahan orang Kristen bukan yang menciptakan langit dan bumi itu. Tuhannya umat Kristen adalah Yesus. Kan nggak kena, Pak. Oke lah kan. Oke, saya terima kata Bapak itu. Tapi sepaham saya yang selama ini dengan pemakaian huruf A kecil dengan huruf A besar, memang ada dua sosok yang berbeda. Yang setahu saya selama ini dengan pemakaian A kecil itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Punya itu pakai Coba A saya besar. kasih. Bapak tinggal di mana, Pak? Tadi di Riau ya, Pak ya? Iya. Ya, begini Pak ya. Saya tulis nih, huruf kecil semua. User tinggal di Riau. Saya tulis lagi, huruf besar semua. User tinggal di Riau. Saya tulis lagi nih, usernya U-nya saya besar, R-nya Riau-nya R-nya saya besar. User tinggal di Riau. Itu maknanya berbeda atau sama, Pak? Gini, makanya seperti Bapak katakan, Bapak kan guru. Ya. Enggak, ini dulu Pak, ini Pak. User tinggal di Riau huruf besar semua. User tinggal di Riau huruf kecil semua. User tinggal di Riau U-nya saja R-nya saya besar. Ini maknanya sama atau berbeda, Pak? Menurut saya gini loh. Gimana, Pak? Jujur dong, Pak. Sekali aja jujur, Pak. Kita pelajari bahasa Indonesia. Nama kota harus huruf kapital. Ya. Nama seseorang harus huruf kapital. Nama Tuhan harus memakai huruf besar. Contohnya nih, Yesus pergi ke Sungai Yordan. Ya. Seandainya ditulis di situ Y-nya huruf kecil, Yesus. P-nya P besar. Ke Sungai Jordan. Sungai Jordannya K kecil. Sungai Jordan. Sungai Jordannya K kecil. Sungai Jordan. Sungai Jordannya K kecil. Sungai Jordan. Imrus. Di-mute, Imrus. Oke, pintar. Begini ya, Pak ya. Ya gini Terus? nih ya. Saya pakai cara Bapak ini. Tunggu Pak, ada lagi. Oh ya, silakan, Pak. Yesus pergi ke Sungai Yordan. Y-nya pakai I besar, P-nya P kecil, K-nya, K-nya K kecil, Sungai Yordannya huruf besar. Menurut Bapak mana yang benar itu? Oke. Sebelum mana yang benar, mana yang salah, apapun tulisannya, artinya tidak menghilangkan di sana Yesus pergi ke Sungai Yordan. Tapi kaidah KBBI Bahasa Indonesia dengan baik, setiap nama itu harus huruf besar permulaannya atau huruf besar semua. Setiap objek itu harus huruf besar permulaannya atau huruf besar semua. Ya. Pergi itu tidak perlu huruf besar, ke tidak perlu huruf besar, sungai tidak perlu huruf besar, Yordan ini perlu huruf besar. Bisa juga sungai huruf besar, tidak menghilangkan makna. Yang jelas nama orang itu jangan kecil semua, nama sungai itu jangan kecil semua. Jadi nama orang Yordan itu loh Pak, nama sungai ya Pak ya, gitu, kira-kira begitu. Tapi itu nama suatu tempat. Katakan itu nama huruf besar. Tapi kalau anak kecil menulis kadang-kadang kan ya namanya anak kecil yang masih kelas 3 SD kadang-kadang keliru ya, dimaklumi saja. Tapi artinya lah kita lah orang yang dewasa ini, oh artinya tetap Yesus ke Sungai Yordan. Tapi kalau seorang profesor, seorang sarjana, cendekiawan, pinter, rambut sudah hilang sebagian di kepala, menulis yang amburadul, ini perlu dipertanyakan apa maksudnya. Oh no, Pak. Iya. Paham ya Pak? Paham. Apa yang ingin dicapai? Kecuali dibiarkan banyak makan korban dalam hal diskusi. Korbannya banyak. Saya udah berapa kali menemukan orang korban kok begini banget sih lu diskusi. Huruf besar kok beda makna, huruf kecil kok beda makna, dibaca ya sama. Sama tadi Pak user tinggal di Riau. Saya kasih huruf kecil semua.
Terus kemudian tulisan kedua huruf besar semua. Pak User tinggal di Riau. Ya maknanya sama. Anda tinggal di Riau. Ya. Nggak bisa dikotak-katik. Cuman kaidah, etika, bahasa Indonesia dengan baik, ya perlu ikuti KBBI. Oh, loh Pak. Ya, iya benar Pak. Ya, begitulah Pak. Kira-kira ya. Semoga kedepannya lebih baik. Ya. Nah, itulah terjemahan di Bible itu banyak sekali Pak ditemukan. Ada Tuhan huruf besar semua, maknanya beda. Ada Tuhan T-nya saja huruf besar, maknanya beda. Dibaca ya sama. Kenapa bisa makna berbeda? Nah, coba dipikirkan dulu Pak. Ini perlu diluruskan apa dibiarkan Pak? Diluruskanlah Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau bisa nanti sebelum bulan 12 lah kita ketemu Pak ya. Kami tunggu Pak, 24 jam kami stay di Jakarta kok Pak. Tapi Sekretariat kantor Yayasan Apologet Islam Indonesia itu terbuka buat siapapun. Yang penting mau datang baik-baik Pak, gitu. ahli teologi harus kita hadirkan juga Pak ya. Siapa Pak? Ahli teologi ya. Kami silakan apa Pak? Bapak bisa undang pendeta siapa boleh? Ya, karena gini, nanti seandainya kita diterima Lembaga Alkitab Indonesia, mungkin itu harus semua Ya. narasumber yang berkapasitas di bidang itu. Jadi tidak cukup hanya ahli bahasa Indonesia, tetapi ahli teologi. Ada nggak Bapak kenal ahli teologi ya di situ? Lumayan ada sih Pak, beberapa pendeta saya kenal. Tapi apa mungkin dia mau? Seperti pendeta Esra Soru, teleponnya ada. MYM Muriwali Yanto Matalu bisa. Pendeta Joshua Tewu bisa. Banyak kok Pak Lukas Ricardo juga terafiliasi ke Pak Edwin Paskalis bisa. Saya sih banyak temen Pak. Saya sering diskusi kok sama mereka. Ya, mereka cenderung bahwa iya benar kita akan segera memberikan suatu surprise dalam 2023 ya. Ternyata enggak juga gitu loh. Sering saya diskusi sama mereka itu gitu. Pak, kalau dari teologi Kristen itu jangan kita ambil dari apa yang mana ya, yang radikal. Jadi harus yang netral dia. Terkadang banyak yang profesor dari atau ahli teologi ya yang tidak netral. Jadi kita usahakan yang berjiwa netral. Nah, Pak, dengan kebenarannya. Pak, seorang kalau cendekiawan itu Pak, atau seorang ahli itu tidak boleh berpihak, tapi benar-benar keilmuannya yang kita butuhkan. Terkadang itu tadi jangan salah, kita salah mendatangkan narasumber. Ya harus memang benar-benar dia netral. Masalah ini. Dan dari agama Muslim juga kita hadirkan yang benar-benar yang netral juga. Jangan karena contohnya nih, jangan karena dia pendeta, dia imannya memperusai. Pak gini Pak, Bapak nggak usah masuk teknis saja, nggak usah ke teknis. Kita paham lah itu ya. Ini nanti memperlebar aja obrolan. Jadi yang jelas butuh kejujuran, disiplin ilmu masing-masing. Udah itu aja gitu loh. Kan ada kita bisa audiens, bisa memberikan semacam koreksi, bisa interupsi. Kalau kejepit kursi, kan kita bisa teriak. Kalau kita kejepit kursi, salah itu Pak. Sepertinya ini gitu loh. Jadi di sana forum benar-benar terbuka untuk umum, tapi dengan suasana beradab, ngopi, ngeteh bareng-bareng gitu loh. Gitu ya Pak. Jadi karena gini loh, karena mulai dari kecil kami dulu kan di transmigrasi, kami orang susah Pak. Jadi kami dulu bergabung dengan orang suku Sunda, Jawa di transmigrasi itu, dan kami sering juga seperti ini, sering pendapat, namun memang sih tidak pernah membuahkan suatu hasil, tapi tidak membuat menjadi suatu ada sikap. Itu sebenarnya.
Oke, kita sapa dulu Ray Dwain. Ray Dwain ini Muslim apa Kristen? Halo? Ray, gimana sih namanya? Ray Dwain. Halo? Halo? Enggak ada suaraku kah? Ada Bu. Terus kenapa nih? Halo, jauh dari perangkat kah? Ray Dwain, halo? Selamat siang, assalamualaikum, Ray. Ya udah, sebentar dulu saya memperdengarkan dulu satu suara nih. Silakan Pak Yusuf disimak ya. Yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di kitab perjanjian lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar dalam perjanjian baru. Contohnya yang pertama, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kapital semuanya. Ntar dulu Pak, ini saya nggak ambil awalnya nih, tunggu ya, awalnya dulu. Atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat. Ntar dulu. Mulai dari awal ya, sabar. Tunggu, masih pembukaan dulu. Sabar ya. Ini pendeta Yakub Sulistyo, Pak. Agak jauhin dulu. Karena HP-nya kecil. Ya, ini dia. Tunggu. Shalom Kafrim, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya, hal itu bukan dikarenakan pendeta-pendeta Kristen itu bodoh. Sama sekali tidak. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar. Yaitu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan nama diri Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di kitab perjanjian lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar dalam perjanjian baru. Contohnya yang pertama, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kapital semuanya, di mana kata Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani berbunyi Ani Yahweh Husmi Upodil Akhir Lo Aten Utilati Lapsilim, yang seharusnya berbunyi Aku Yahweh, itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Halo Mbak. Waduh, iklan. Kira-kira begitu Pak? Ya nggak boleh. Kenapa Pak? Putar lagi Pak. Oh, sebentar ya. Putar lagi ya Pak ya. Sebentar. Ini ada iklan. Soalnya kalau di HP nggak bisa dihilangkan. Tunggu ya, saya hilangkan dulu iklannya sebentar.
Itu yang berbicara tadi. Oh ini. Oke, saya lanjut ya. Iklan udah hilang. Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan, aku ini Tuhan huruf besar semuanya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, di ayat tersebut, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengganti nama Yahweh yang adalah proper name, diubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan huruf kapital semua. Padahal proper name atau nama diri seharusnya tidak bisa diterjemahkan dan tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan. Mau Tuhan huruf besar semua maupun Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Karena tidak ada orang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua. Tidak pernah ada. Contoh nama diri yang tidak boleh diterjemahkan adalah saat para mahasiswa membuat skripsi, tesis, atau disertasi, saat mengutip sebagai objek maupun logik maupun daftar pustaka dalam karya tulisnya, nama penulis yang dikutip dari buku karya tulisnya sebagai narasumbernya tidak boleh atau dilarang mengubah maupun menerjemahkan. Namun apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia seolah tidak merasa bersalah dan dianggap tidak bermasalah. Padahal jika berdiskusi telah terbukti menyebabkan kekalahan telak seperti judul video ini. Jadi judul video ini tidak mengada-ada. Itu yang pertama. Di mana nama Yahweh diubah menjadi TUHN huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Allah, ALLAH, huruf kapital semuanya. Padahal Allah itu nama sesembahannya umat Islam yang harus kita hargai dengan tidak disebut-sebut dalam kekristenan. Karena antara Kristen dan Islam memang berbeda, totally different. Nanti saya tunjukkan bedanya. Tapi kan bukan berarti perbedaan itu berarti bermusuhan. Saya dan pemirsa juga beda. Beda kulit, beda wajah, beda silsilah, beda rambut, dan sebagainya. Tetapi kan saya dengan saudara tidak saling bermusuhan. Dan saya punya banyak sahabat dari Islam, tetapi orangnya baik-baik. Tutur katanya sopan dan tidak brutal seperti kaum radikalis yang justru merusak agama Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ini satu bukti nama Yahweh diganti menjadi nama diri sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH huruf besar semuanya. Yang sebelumnya pernah dipakai oleh Kristen Arab karena mengadopsi nama sesembahannya suku Quraisy yang nama sesembahannya adalah Allah, entah itu huruf besar semua maupun huruf kecil semuanya, yang merupakan satu di antara 360 dewa mereka. Dan ini Islam belum lahir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya di dalam ayat Kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua, dalam bahasa Ibrani berbunyi, wa yomer Avram Adonai Yahweh mati tenli wa anoki holek ariri uven mesek beti uda mesek Eliezer, yang artinya, dan Avram berkata, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Cukup ya Pak, itu saya ke materi. Jadi intinya sudah dapat ya Pak, Isher dengar sendiri. Ini yang bicara orang Kristen Pak, Pendeta Yakob Sulistyo, gitu Pak. Oh gitu ya. Saya bisa undang beliau, mudah-mudahan mau hadir nanti. Beliau ini sudah pernah membawa penggunaan kata Allah ini ke pengadilan. Tapi keok kalah beliau.
di pengadilan, Pak. 10 tahun yang lalu, Pak. Dia menggugat LAI. Gereja apa dia, Pak? Kurang tahu kalau gerejanya, Pak. Beliau ada di Jawa Tengah kalau nggak salah. Bila perlu nanti aku kan pernah juga berbicara sama Kamarudin Simanjuntak, Pak. Simanjuntak. Kemarin kalau nggak salah dia agak kurang setuju juga dia memakai dengan Allah. Makanya kalau Bapak tonton dia di YouTube itu kan dia memakai nama Elohim dia kan. Iya, betul. Nah, bila perlu nanti coba kita hubungi dia. Karena kemarin pernah kami berbicara, dia selalu tidak memakai Allah. Ya betul, kalau beliau memberi statement itu dia selalu Elohim dia gitu ya. Salut buat beliau itu kalau memang benar-benar Pak Kamarudin Simanjuntak bisa ikut andil di sini gitu. Ya. Karena beliau juga kan punya power gitu ya. Ya semoga saja, Pak. Iya. Ya. Jadi gitulah Pak ya, aku karena ini kan ada perlu nih Pak nih. Ya, makasih Pak Yusar, nggak apa-apa. Jangan lupa nomor saya Pak di WA Pak ya. Oke. Jadi aku turun lah Pak ya. Oke Pak. Makasih Kembali Pak. Untuk adminnya, makasih ya Ibu. Ya. Oke. Baik, sebelum Anda pamit, saya sendiri Andi Selebes mewakili teman-teman yang ada di sini. Apabila ada hilap, kekeliruan dari awal sampai akhir penyampaian kami, tutur kata kami menyinggung perasaan Pak Yusar, saya mewakili teman-teman meminta maaf. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi yang lebih akrab lagi. Kira-kira begitu Pak. Aku juga Pak, jikalau ada tutur kata saya yang kurang sopan, yang salah menurut hukum, aku minta maaf. Dan perkataan Pak Juma tadi, aku memaafkan. Oke. Oke Pak. Salam. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Yusar. Jangan lupa WA saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu topik kita pada kesempatan kali ini. Kami di sini juga minta maaf kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan diskusi ini. Semoga mendapat edukasi yang lebih baik. Salahnya dari kami, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam